Kalau kita diundang sama seseorang, biasanya yang butuhkan orang itu, Pak. Tapi berbeda dengan Allah mengundang orang yang beriman kepadanya, undangnya, tapi bukan Allah yang butuh. Tapi orang yang diundang ini yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, yang tidak mengindahkan panggilan Allah itu, sungguh Allah itu tidak butuh pada kalian semua. Mengapa kamu ingkar akan ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran? Wallahu syadidun ala ma ta'malun. Padahal Allah menyaksikan apa yang kamu kerjakan hingga akan memberinya balasan. Jadi kitab-kitab terdahulu itu semuanya Islam. Semuanya mengajarkan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Di kitab Taurat itu mengajarkan ketundukan dan kepatuhan, kepasrahan kepada Allah. Di kitab Injil itu mengajarkan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhib. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. كُلُّ الطعام كان حلا لبني إسرائيل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل إسرائيل على نفسه من قبل. Ayo perhatikan Qur'annya, أن تنزل التوراة dari ala nafsihi min qabli an tunazzal at-taurah. 2 3 قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. Ika humul zalimun. Ayo perhatikan Qur'annya, ikuti Ustaz. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Jangan musyriqi, salah, musyrikin. Akka biasa, kaki. Minal wa ma kana minal musyrikin.
Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. 2, 3. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Jangan gha tapi gha. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillah. Man amana tabghunaha iwajan wa antum syuhada. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitab
minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah nyampe ain. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Ali Imran ini menarik sekali. Lan tanalul birra, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, artinya pahalanya yaitu surga, tidak akan pernah sampai kepada surga nanti. Sampai kapan? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kamu menafkahkan atau menyedekahkan mimma tuhibbun, sebagian dari apa yang kamu cintai. Jadi kata Allah, lan tanalul birra, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan. Maksud kebajikan di sini oleh ulama tafsir dimaksudkan adalah ajran wa jannah, pahala dan surga. Jadi tidak akan mendapatkan ini. Abi, jangan ngobrol dulu, Bi. Jangan ngobrol dulu. Tidak akan pernah mendapatkan surga hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum menginfakkan atau bersedekah dari harta kita yang kita cintai, Pak. Ini. Bukan tamliku. Jadi dalam bahasa Arab itu ada malaka yamliku. Malaka itu pemilik, yang dimiliki. Tapi di sini malak tuhibbun, yang dicintai. Jadi kalau kita hanya bersedekah dari apa yang kita miliki, ini masih belum cukup kalau kita hitung ya untuk mendapatkan surga yang sangat luar biasa nanti. Nah, ini caranya kita melatih. Ini jangan salah tafsir, Pak. Yang dimaksud yang paling dicintai ini harta benda ya, bukan istri. Ustadz, saya tidak punya uang, Ustadz, tapi saya paling cinta sama istri saya, Ustadz. Nah, ini saya mau sedekahkan ke Ustadz istri saya. Ini kacau, Pak. Jadi yang dimaksud mimma tuhibbun, yang dicintai adalah harta benda, bukan istrinya ya. Ini pernah terjadi dulu. Ya sudah, sekarang alhamdulillah sudah tidak ada lagi ya. Pernah ada kejadian, saya tidak mau menyebutkan tempatnya mana. Gara-gara membaca ayat ini, tiba-tiba tukaran istri. Jadi anggap istrinya Aftar sama Rohim, jadi gantian. Jadi kalau nanti malam istrinya Aftar di Rohim, kemudian istrinya Rohim di Aftar. Besok malamnya gantian seperti itu. Dalilnya apa? Ini dalilnya yang dijadikan dalil. Lan tanalul birra, kamu tidak akan sampai kepada puncak kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu mau menyedekahkan apa yang paling kamu cintai. Nah, kebetulan yang paling dicintai adalah istrinya. Jadi disedekahkan istrinya. Kacau ini, Pak. Jadi cara memahami Quran itu kita tidak cukup pada terjemah saja. Kita harus mengkaji tafsir menurut pemahaman para ulama. Jadi yang dimaksud mimma tuhibbun adalah sebagian dari harta kita yang kita cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in,
dan apa yang kamu nafkahkan dari sesuatu, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya dan akan membalasnya. Perhatikan, kemarin kan kita sudah mengkaji bersedekah itu ada dua kan. Ada sedekah yang sembunyi-sembunyi, ada sedekah yang secara terang-terangan. Wa in tukhfuha fahuwa khairul lakum, kata Allah. Kalau kamu sedekahkan lil fuqara, kepada orang yang miskin dengan sembunyi-sembunyi, itu lebih baik dari untuk kamu. Nah, jadi ayat ini ada yang mengatakan ketika disedekahkan secara terang-terangan itu baik, seperti tadi yang kita lakukan. Kita melakukan sedekah Jumat tadi, sedekah Jumat Barokah. Jadi yang kita berikan setiap kita bersedekah itu dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, Pak, wa ma tunfiqu min syai'in, setiap sedekah yang kamu lakukan. Ustaz, saya ini tidak punya harta, Ustaz, cuman saya punya tenaga. Tenaga itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan untuk belajar, untuk ngaji. Nah, dapat pahala yang ngasih itu. Kullut ta'ami. Nah, ini ketika orang Yahudi mengatakan kepada Nabi SAW, Anda mengakui diri Anda dalam agama Ibrahim, padahal ia tidak memakan daging unta dan susunya. Jadi orang Yahudi dulu, orang Yahudi atau ke Yahudi menjong ya? Tahu? Di mana Yahudi itu? Israel. Bagus, pintar ini. Jadi orang Yahudi ini mengatakan kepada baginda Nabi, kepada Rasulullah, hai Muhammad, kenapa kamu mengakui Ibrahim itu sama dengan agama kamu? Padahal Nabi Ibrahim itu tidak makan daging unta dan susunya. Katanya mereka tidak makan daging unta dan susunya. Kullut ta'ami, turun ayat ini di ayat yang ke-93. Kullut ta'ami kana hillal li bani Israil. Semua makanan halal bagi Bani Israel, illa ma harrama Israila, illa harrama Israilu, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel atau Yakub. Perhatikan. Ini uniknya bahasa Quran. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israil. Semua makanan itu dihalalkan bagi Bani Israel. Illa ma harrama Israilu, kecuali yang diharamkan oleh Israel. Siapa Israel ini? Adalah Yakub alaihissalam. Jadi Israel ini nama seorang nabi, nama lainnya adalah Yakub. Nabi Yakub ini punya nama lain, namanya Israel. Keturunan Yakub itu disebut dengan Bani Israel namanya. Paham? Jadi dulu kata Allah, semua makanan itu dibolehkan oleh Allah kepada Bani Israel, kepada keturunannya Israel maksudnya, kecuali yang diharamkan oleh Israel. Siapa Israel ini? Adalah Yakub. Ala nafsihi, atas dirinya, yaitu unta yang ditimpa penyakit pada urat nadinya. Ia bernazar jika hewan itu sembuh tidak akan dimakannya, maka haramlah hukumnya bagi mereka. Jadi dulu Nabi Yakub, nama lainnya siapa namanya? Israel, bukan Israel, Israel pakai i. Kalau Israel yang menjajah Palestina itu Israel namanya. Kalau ini Israel. Dulu Nabi Yakub atau nama lainnya Israel itu punya unta, yang untanya ini sakit urat nadinya. Bernadar Nabi Yakub ini, nama lainnya Israel tadi, kalau ini sembuh maka saya berjanji tidak mau memakannya dan tidak mau meminum susunya. Nah, dengan nadar tadi maka Allah sembuhkan dan dia mengharamkan dirinya dan diharamkan oleh Allah untuk memakan unta tadi. Min qabli an tunazzalat Taurat, sebelum Taurat diturunkan. Hal ini terjadi sesudah Ibrahim, sedangkan pada masanya sendiri tidaklah haram sebagaimana yang telah diakuinya. Jadi katanya orang Yahudi, dulu Nabi Ibrahim ini tidak makan unta dan tidak makan
susunya unta. Nah, malah dibantah oleh Quran, justru Nabi Ibrahim dulu itu makan unta dan susunya unta. Kapan dimulai? Kenapa kok ada keterangan bahwasanya dulu dan keturunan Nabi Ibrahim ini tidak makan unta? Ternyata dimulainya itu bukan Nabi Ibrahim, tapi sejak Nabi Yakub. Nabi Ibrahim ini punya dua anak, namanya pertama Ismail, kedua Ishak. Siapa namanya, Jong? Ishak. Ishak ini anak keduanya Nabi Ibrahim ini punya anak namanya Israel. Nama lainnya Yakub. Berarti Yakub ini kompoyah Ibrahim. Setelah Nabi Ishak, Setelah Nabi Yakub bernadar tidak akan mau makan unta karena tadi penyebabnya untanya sakit kemudian disembuhkan oleh Allah. Nah, setelah Nabi Yakub kemudian diturunkanlah kitab yaitu Taurat. Taurat diturunkan kepada siapa? Mak Nabi Yakub. Nabi Musa. Kul katakanlah kepada mereka, fa'tu bit Taurati fatluha. Ambillah Taurat lalu bacalah. Agar nyata benar atau tidaknya ucapanmu itu, kul in kuntum shadiqin, jika kamu orang-orang yang benar dalam masalah tersebut. Mendengar itu mereka pun kebingungan dan tak pernah mengemukakan Taurat. Maka Allah Ta'ala berfirman, faman iftara 'alallahil kadhiba min ba'di dzalika faulaika humudz zalimun. Maka barang siapa yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah sesudah itu, setelah terbukti bahwa diharamkan unta itu ialah dari pihak Yakub, bukan di masa Ibrahim, faulaika humudz zalimun, mereka orang-orang yang aniaya, artinya melampaui batas kebenaran hingga jatuh dalam kebatilan. Ternyata orang Yahudi ya Jong ya, adik-adik sekalian, orang Yahudi ini pedomannya kitabnya adalah Taurat. Karena mereka mengklaim mengikuti Nabi Musa. Sedangkan orang Kristen atau orang Nasrani itu mengklaim mengikuti Isa. Jadi kalau kitabnya orang Yahudi itu Taurat, kalau kitabnya orang Kristen itu kepada siapa Injil diturunkan? Isa. Zabur kepada siapa? Daud. Taurat kepada? Injil pada? Al-Quran pada? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata di kitab Taurat kan Al-Quran menghalalkan unta. Katanya orang Yahudi waktu itu, hai Muhammad, kenapa kamu mengklaim bahwasanya Ibrahim itu makan unta, padahal Ibrahim itu mengharamkan unta, diharamkan. Ternyata Allah turunkan ayat ini. Perhatikan Pak, Rasulullah tidak pernah membaca kitab Taurat ya. Rasulullah tidak pernah membaca kitab Taurat. Kenapa kok tidak pernah membaca Ustaz? Karena Rasulullah tidak tahu membaca. Jadi hebatnya Rasulullah ini tidak tahu baca dan tidak tahu menulis. Ketika orang Yahudi datang kepada Rasulullah, hai Muhammad, kenapa kok kamu kenapa kamu berani mengatakan bahwasanya unta itu halal dan susu unta itu halal? Padahal Nabi Ibrahim itu mengharamkan, dan kamu ini mengakui kalau Islam yang kamu bawa ini adalah pengikut Ibrahim, mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kenapa kok kamu berani mengklaim bahwasanya unta itu halal, padahal Nabi Ibrahim itu mengharamkan? Rasulullah tidak bisa menjawab, Pak. Kenapa? Karena memang Rasulullah tidak tahu apakah diharamkan atau tidak. Rasulullah memang tidak tahu. Kenapa kok tidak tahu? Karena memang Rasulullah tidak membaca kitabnya, kitab mereka. Kan yang punya catatan sejarah itu mereka, Pak. Jadi yang punya catatan sejarah kitab Taurat itu mereka. Jadi orang Quraisy dulu di Mekah itu tidak ada kitabnya mereka. Makanya mereka menyembah batu, menyembah Lata, Huzza, Qubal dan semuanya. Karena mereka memang tidak punya pedoman. Nah, setelah orang Yahudi ini mengatakan, maka Allah menurunkan ayat apa? Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Muhammad katakan kepada orang Yahudi yang mengklaim bahwasanya dia mengikuti Ibrahim, coba suruh dibuka kitabnya, kitab Taurat yang mereka baca itu, suruh cek
Apakah betul di kitab itu ada keterangan bahwasanya unta diharam? Ternyata mereka itu tidak berani membuka. Karena kenapa? Karena ketika dibuka ternyata di kitab Taurat memang dihalalkan unta itu, Pak. Memang dihalal. Maka bukti kenabian baginda Rasul itu nyata luar biasa. Orang yang tidak tahu baca, tidak pernah ngaji, tapi tahu jawabannya dan sama persis dengan kitab mereka. Faham ya? Nah, maka mereka itu mengakui. Makanya katanya apa? Katanya di Al-Quran kemarin yang kita baca, orang Yahudi itu mengetahui Rasulullah seperti mengenal anaknya sendiri. Bahkan lebih daripada itu. Nah, perhatikan lanjutkan. Kul sadaqallah, katakanlah benarlah Allah dalam soal ini sebagaimana juga dalam segala soal yang diberikannya. Fattabi'u millata Ibrahim, maka ikutilah olehmu agama Ibrahim yang saya anut. Katanya Rasulullah apa? Kul sadaqallah. Katanya Rasulullah, ini lewat wahyu Allah, Pak ya, Al-Quran. Rasulullah mengatakan kepada orang Yahudi tadi, katakanlah, kul sadaqallah, maha benar Allah dari semua ayatnya. Ternyata orang Yahudi ini semua yang dibantahkan pada Rasulullah itu tak mampu mengalahkan Rasulullah. Semuanya dalil-dalil yang dibawakan dalam Quran itu ternyata benar semuanya. Sesuai dengan ajaran mereka yang ada di Taurat itu, Pak. Nah, kenapa kok sekarang berbeda? Karena mereka itu menulis diubah yang tidak sesuai dengan keinginannya. Maka kata Rasulullah, fattabi'u millata Ibrahim. Buktikan kalau kamu memang pengikutnya. Karena perhatikan, Pak, dua agama ini, Kristen dan juga Yahudi, ini sama-sama mengklaim dirinya ini sama-sama mengikuti Ibrahim. Kedua agama ini sama-sama mengklaim dirinya ini mengikuti Ibrahim. Nah, makanya oleh Rasulullah, oleh Al-Quran ini difirmankan, kalau kamu memang mengikuti Nabi Ibrahim, maka ikutilah agama Ibrahim alaihis salam. Hanifa, yang lurus. Yang dimaksud lurus adalah meninggalkan semua agama untuk memeluk agama Islam. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah dia termasuk golongan orang yang musyrik. Ketika mereka mengatakan bahwa kiblat mereka lebih awal dari kiblat kaum muslimin, turun pula ayat. Nah, orang Yahudi ini dulu mengatakan kiblat mereka ini lebih dulu sebelum kiblatnya orang muslim. Nah, kemudian turun ayat Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a linnas. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah, linnasi, bagi manusia di muka bumi ini, lalladzi bi Bakkata, ialah yang terdapat di Bakkah. Dulu masih belum Mekah, Pak, tapi Bakkah dulu, pakai ba. Ba sebagai nama lain dari Mekah, dinamakan demikian karena Ka'bah mematahkan leher orang-orang durhaka lagi aniaya. Baitullah ini dibina oleh malaikat sebelum diciptakannya Adam. Jadi oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli diterangkan dalam tafsir Jalalain ini bahwasanya dulu kenapa dinamakan Bakkah? Karena Ka'bah ini mematahkan leher orang-orang yang durhaka lagi aniaya. Baitullah ini dibina oleh malaikat sebelum diciptakannya Adam. Dan setelah itu baru dibangun pula Baitul Aqsa. Dan jarak di antara keduanya 40 tahun sebagaimana tersebut dalam kedua hadis sahih diterangkan. Pada sebuah hadis lain disebutkan pula bahwa Ka'bah lah yang mula-mula muncul di permukaan air ketika langit dan bumi diciptakan sebagai bui yang putih, maka dihamparkan tanah dari bawahnya. Mubarakan, diberi berkah. Wa hudan lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam, karena ia merupakan kiblat mereka. Jadi pertama kali rumah yang Allah bangun itu pertama kali apa? Baitullah, Bakkah namanya. Apa namanya?
di Makkah. Namanya Ka'bah. Fihi ayatum. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Jadi di Makkah itu ada tanda-tanda yang nyata. Di antara tandanya apa? Maqamu Ibrahim, maqam Ibrahim, yakni batu tempat berpijaknya Ibrahim sewaktu mendirikan Baitullah dulu, meninggikan kedua telapak kakinya, meninggalkan bekas padanya sampai sekarang dan panjang zaman, walaupun pemerintahan yang berkuasa sudah silih berganti. Di antaranya pula dilipat gandakan pahala kebaikan bagi yang salat di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi berpotensi tetap benar, Pak. Jadi ada di sana ada tanda-tanda ayat Allah. Di antara tandanya adalah maqam Ibrahim. Wa man dakhala, yang dimaksud maqam Ibrahim bukan makamnya ya, bukan kuburannya. Yang dimaksud maqam ini adalah tempat pijakan lam petasoko, bekas pijakan kaki yang sampai sekarang itu masih ada. Wa man dakhala kana amina, dan barang siapa memasukinya menjadi amalan dia. Artinya barang siapa yang memasukinya, artinya bebas dari ancaman pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain. Barang siapa yang memasukinya, wa man dakhala kana amina, maka amanlah dia. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti, mengerjakan haji di Baitullah itu menjadi kewajiban manusia terhadap Allah. Kalimat al-hajju itu bisa dibaca dengan al-hijju. Ini adik-adik perhatikan. Jadi ketika membaca ayat walillahi 'alan nasi hijju, ini bisa juga dibaca walillahi 'alan nasi hajju pakai ha, sama-sama benar. Man istata'a ilaihi sabila, yakni orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan kepadanya, yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditafsirkan dengan adanya perbekalan dan kendaraan. Wa man kafara, barang siapa yang kafir terhadap Allah atau terhadap kewajiban haji, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya terhadap seluruh alam. Artinya tidak memerlukan manusia, jin dan malaikat serta amal ibadah mereka. Barang siapa yang tidak mau melaksanakan haji, sama sekali Allah tidak rugi. Jadi orang yang tidak melaksanakan haji itu malah tidak menyebabkan Allah berhenti jadi Tuhan. Kenapa? Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, karena Allah Maha Kaya terhadap seluruh alam. Jadi ketika kita melaksanakan haji, justru kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh pada kita. Berbeda ya, kalau kita diundang oleh seseorang, kalau kita diundang sama seseorang, biasanya yang butuhkan orang itu, Pak. Misalnya kita punya acara, kemudian kita undang seseorang, biasanya yang mengundang, yang diundang itu dibutuhkan oleh yang mengundang. Tapi berbeda dengan haji, Allah mengundang orang yang beriman kepadanya. Tapi ketika Allah mengundangnya, bukan Allah yang butuh, tapi orang yang diundang ini yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ditegaskan oleh Allah, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, yang tidak mau berangkat haji itu misalnya, yang tidak mengindahkan panggilan Allah itu, sungguh Allah itu tidak butuh pada kalian semua. Makanya Ustadz, saya ini tidak punya waktu karena sudah umur misalnya untuk haji, Ustadz. Boleh Pak, umroh dulu. Karena umroh ini haji kecil ya. Haji kecil. Jadi ketika kita umroh, Ustadz, tapi kan biayanya Ustadz, Ustadz, itu bisa untuk haji Ustadz.
Kalau biayanya itu kan bisa untuk haji Ustaz. Tapi kan umur saya sudah, karena jarak ya kan. Di Indonesia kan jarak Pak ya. Berapa tahun masih kan. Saya takut Ustaz, saya tidak pernah nyampe Ustaz. Ya semoga Allah berikan rezeki. Saya sudah daftar, semoga Allah berikan umur yang panjang. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang Yahudi dan Nasrani tadi, hai ahli kitab, mengapa kamu ingkar akan ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran? Wallahu syadidun ala ma ta'malun. Padahal Allah menyaksikan apa yang kamu kerjakan hingga akan memberinya balasan. Qul ya ahlal kitabi, katakanlah Muhammad, ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillah. Hai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah, dari agamanya maksudnya, man amana, orang-orang yang beriman, melalui pendustaan kalian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyembunyikan sifat-sifatnya. Tabghunaha, kamu menghendaki agama itu iwaja, menjadi bengkok. Yang dimaksud dengan iwaja ini, bengkok ini adalah menyimpang dari kebenaran. Wa antum syuhada, padahal kamu menyaksikan. Yang dimaksud menyaksikan, mengetahui bahwa agama yang lurus lagi diridhoi seperti yang tercantum dalam kitab sucimu ialah agama Islam. Perhatikan Pak, perhatikan ya. Tidak ada agama Yahudi, tidak ada agama Nasrani. Semua agama yang diturunkan oleh Allah itu Islam. Artinya Islam apa? Pasrah. Jadi agamanya Musa itu Islam, agamanya Isa itu Islam, agama yang pasrah kepada Allah. Agamanya Ibrahim itu Islam, agama yang pasrah tunduk pada Allah, Hanif. Faham? Jadi kitab-kitab terdahulu itu semuanya Islam. Semuanya mengajarkan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Di kitab Taurat itu mengajarkan ketundukan dan kepatuhan, kepasrahan kepada Allah. Di kitab Injil itu mengajarkan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Jadi tidak ada agama kecuali Islam. Kenapa kok disebut Nasrani? Nasrani ini bukan nama agama dulu Pak. Ini diklaim oleh, masih ingat yang kemarin ya? Oleh siapa namanya? Hawariyun. Wa qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Kami ini adalah penolong-penolong agama Allah. Nasranin. Yang dimaksud Nasrullah itu penolong agama Allah, sehingga diselewengkan menjadi Nasrani. Padahal yang dimaksud Nasrani di situ, yang dimaksud Nasrani waktu itu, orang ini siapa namanya tadi? Kelompok siapa? Hawariyun ini menolong agama Allah. Yang dimaksud adalah agama yang tunduk dan patuh pada Allah. Jadi dalam kitab-kitab mereka, seandainya tidak diubah, kitab Taurat, kitab Injil, itu tidak ada perbedaannya dengan Islam, Pak, mengajarkan karena memang Islam agamanya. Karena memang agama Islam. Apa artinya Islam tadi? Pasrah dan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, hei orang ahli kitab. Hei orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dan Nasrani? Kenapa kamu menghalang-halangi seseorang untuk beriman kepada Allah? Padahal tabghunaha iwaja wa antum syuhada wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Padahal kamu ini mengetahui di kitab kamu itu, kamu menyaksikan sendiri bahwasanya di kitab kamu itu mengajarkan bahwasanya agama yang benar adalah agama yang patuh dan tunduk kepada Allah, tidak mempersekutukannya. Agama yang patuh dan tunduk kepada Allah itu Islam. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan berupa kekafiran dan mendustakan. Dia sengaja menangguhkan kamu sampai saatmu nanti untuk menerima ganjaran dan balasan.
Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum. Betapa kamu menjadi kafir, kata Allah. Nah, ini pertanyaan sebagai celaan. Wa antum tutla alaikum ayatullah. Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu. Wa fikum rasuluhu. Dan rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Wa may ya'tasim, barang siapa yang berpegang teguh atau mengikuti billahi, agama Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sesungguhnya ia telah dibimbing ke jalan yang lurus. Nah, sekali lagi saya tegaskan, saya simpulkan tadi dari penjelasan yang saya uraikan. Jadi kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan pernah sampai kepada puncak kebaikan, maksudnya mendapatkan pahala yang luar biasa yaitu surga, hatta tunfiqun mimma tuhibbun, sampai kamu menginfakkan, menyedekahkan apa yang paling kamu cintai dalam hidupmu. Yang dimaksud yang paling dicintai adalah harta, bukan istri ya, bukan anak. Jadi nanti baca Quran terjemah bulan puasa, ternyata ketemu sama ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan pernah sampai kepada puncak kebaikan sampai kamu infakkan apa yang paling kamu cintai. Ini kayaknya harus saya sedekahkan ini istri saya pada teman saya, biar nanti saya mendapatkan puncak kebahagiaan. Ini salah. Jadi yang dimaksud yang paling dicintai adalah harta. Kemudian di ayat yang menegaskan bahwasanya orang-orang Israel ini, orang-orang Yahudi mengklaim bahwasanya dirinya yang mengikuti agama Ibrahim dengan tanda apa? Dengan tanda mereka ini tidak makan unta dan tidak minum susu unta. Ternyata ketika di Al-Quran dijelaskan bahwasanya yang berbohong itu justru mereka. Padahal dalam Quran itu di dalam kitab Taurat itu dibolehkan makan unta dan minum susu unta. Ustadz, jadi saya boleh di Madura makan unta dan susu unta, Ustadz? Boleh. Pokok udah sana semelia. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh unta. Unta boleh, tapi ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh yang apa, Ustaz? Yang mati karena ditabrak mobil. Ini tidak boleh. Yang boleh itu yang disembelih. Ayam boleh? Tidak boleh kalau ayamnya orang. Nasi boleh? Tidak boleh kalau nasi padang yang tidak dibeli. Kalau dibeli boleh. Kemudian di ayat yang selanjutnya di penegasan ulang bahwasanya awal pertama kali rumah yang dibangun oleh Allah itu Makkah dulu. Tapi dulu bukan Makkah tapi Bakkah. Kenapa disebut dengan Bakkah? Karena tempat di situ waktu itu dulu sebelum Adam diciptakan, 40 tahun sebelum Adam diciptakan, dulu ada makhluk yang diciptakan oleh Allah pertama kali, jin. Ketika jin bermaksiat, durhaka kepada Allah, tempat eksekusi jin ini di situ, Pak. Di Bakkah tadi. Nah, ini sekali lagi hanya penerangan ulama. Kita boleh percaya, boleh tidak. Karena ini hanya tafsirnya. Karena tafsir yang menafsirkan adalah orang soleh, orang alim, Imam Jalaluddin As-Suyuti, kita boleh percaya. Apabila ada perbedaan misalnya di antara ulama, maka kita jangan sampai saling menyalahkan. Baik, kemudian yang tadi dijelaskan bahwasanya Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada. Hai orang ahli kitab, kenapa kamu malah tidak percaya terhadap ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, padahal orang ahli kitab ini, yang dimaksud ahli kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Mereka itu menyaksikan di kitab mereka, di kitab Taurat mereka menyaksikan, di kitab Injil mereka menyaksikan. Ternyata Pak, ternyata jamaah sekalian, di kitab mereka itu tidak ada ajaran agama Yahudi, tidak ada.
Tidak ada ajaran agama Nasrani, itu tidak ada. Yang ada adalah ajaran perintahkan untuk tunduk dan patuh kepada Sang Pencipta. Maka tunduk dan patuh kepada Pencipta itu bahasa Arabnya disebut dengan Islam namanya.